Morning class, back with me again Miss Uli in English class. So today we're going to have a discussion about new chapter from chapter 3, Party Time. That's about formal English invitation. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas topik baru dari chapter 3 atau bab 3 mengenai undangan formal dalam bahasa Inggris. So, before we continue our lesson today, let's define what is invitation first. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran ini lebih dalam, kita definisikan dulu apa itu undangan. So, invitation is something that used by someone to invite people or anyone to come or to attend the event or party that held. Jadi undangan itu adalah sesuatu yang biasanya digunakan seseorang untuk mengundang orang lain untuk menghadiri acara atau pesta yang akan diadakan. So there are two types of invitation. Ada dua jenis dari undangan. The first one is formal and the second one is informal. Nah, kita bahas yang pertama dulu, formal invitation. So, formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa undangan formal adalah sebuah undangan yang dimana di dalam undangan itu terdapat suatu norma-norma, budaya-budaya, dan juga nilai-nilai. Maksudnya apa sih, Miss, norms, customs, or values dalam formal invitation itu? Alright, let's jump to the example. Contohnya adalah an invitation to a graduation ceremony, religious events, and etc. Nah, misalnya dalam graduation ceremony atau undangan untuk upacara wisuda atau kelulusan. Nah, setiap fakultas itu pasti memiliki jargon atau bagaimana penulisan atau kaidah penulisan undangan wisuda yang benar. Nah, itu harus diperhatikan norms, custom, or values-nya. Itu contohnya. Itu mengenai formal, and let's jump to the second one is informal. Nah, informal invitation is an invitation which is more casual. It is sent by short message or memo to the invitee. Nah, jadi berbeda dengan formal, di sini ditekankan bahwa informal is more casual. More casual itu di sini menekankan bahwa informal invitation itu adalah undangan yang simple, terlihat lebih sederhana, terlihat lebih sehari-hari kesannya. And it's sent by short message or memo to the invitee. Jadi dikatakan di sini bahwa biasanya informal invitation itu disampaikan atau dikirim melalui pesan singkat. Makanya berbeda dengan formal. Kalau formal harus memperhatikan norms, customs, or values untuk mengundang atau dalam mengundang seseorang. And next, purpose of formal invitation. Nah, seperti yang udah kita bahas di slide sebelumnya mengenai apa itu formal invitation, maka tujuannya adalah inviting people to formal and social events. Jadi tidak berbeda jauh dengan pengertiannya, yaitu tujuannya adalah untuk mengundang orang lain atau kerabat-kerabatnya ke dalam acara formal atau acara-acara sosial yang diselenggarakan atau diadakan. Linguistic characteristics of formal invitation. Nah, jadi di sini ada karakteristik atau ciri-ciri bahasa yang biasanya ada di dalam formatnya formal invitation atau undangan formal. Let's jump to the first one. The first is simple, precise, and concise words. Di sini dikatakan bahwa karakteristik yang pertama adalah penggunaan kata-kata yang simple atau sederhana, precise atau udah tentu gitu, sudah pas, and concise. Concise di sini adalah ringkas, ya. Jadi penggunaan kata-kata di dalam formal invitation atau undangan formal adalah harus sederhana, harus tepat atau udah tentu, dan concise atau ringkas. And even it formal invitation, even it used the simple, precise, and concise, the information must be detailed. Jadi walaupun penggunaan katanya simple, precise, and concise, tapi harus diperhatikan bahwa informasi yang diletakkan atau dituliskan dalam undangan formal itu adalah informasi yang detail. Nah, informasi detail itu maksudnya contohnya seperti apa sih, Miss?
Alright, informasi yang detail itu seperti misalnya kapan diadakan, acaranya apa, di mana, siapa yang diundang, siapa yang mengundang. Di situ harus terperinci secara jelas. And the third is the tone should be friendly and sincere. Katanya penggunaan bahasa atau undangan formal itu harus terlihat terkesan friendly dan juga sincere. Friendly di sini artinya ramah dan sincere di sini artinya tulus. Jadi walaupun dia bentuknya formal invitation, tapi penggunaan bahasanya pada saat yang diundang itu membaca undangan itu harus bersifat friendly, harus terlihat ramah dan harus terlihat tulus bahwa kita itu mengundang dia untuk datang ke acara kita. That's why it said that words should be chosen carefully. Jadi penggunaan kata-katanya itu harus diperhatikan secara hati-hati. Pemilihannya itu harus diperhatikan. Harus menggunakan bahasa yang tepat. And the last is the style of writing should be formal. Nah, seperti intinya formal invitation, maka stylenya atau gaya penulisannya harus formal. Formal di sini artinya mengikuti struktur, mengikuti kaidah-kaidah penulisan dari formal invitation yang baik dan benar. The next is common format of formal invitation. Jadi yang selanjutnya mengenai format yang biasanya digunakan dalam penulisan undangan formal. Let's check for the first one. The first line is the names of the persons who invites. Jadi baris pertamanya adalah untuk nama dari seseorang yang mengundang. Nah, ini perlu diingat baris pertamanya adalah nama seseorang yang mengundang. Yang kedua, the second line is the request for participation. Request for participation. Ini adalah permintaan kepada yang diundang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa bentuk request for participation-nya. The third line is the name of the persons. Jadi berbeda ya dengan yang pertama tadi. Kalau yang di baris pertama adalah orang yang mengundang, di baris ketiga adalah orang yang diundang. Nah, ini perlu diperhatikan dan diingat bahwa dalam format of a formal invitation, baris pertama adalah orang yang mengundang dan baris ketiga adalah orang yang diundang. Itu jangan kebalik. Ya. And the fourth line is the occasion for the invitation. Nah, setelah kita paparkan, kita tunjukkan di situ siapa yang akan diundang, kita nyatakan the occasion for invitation, acara yang akan diselenggarakan atau diadakan. Acara apa sih yang akan diadakan? Nah, itu kita harus merincinya secara jelas. And the next is the fifth line is the time and date of the occasion. Nah, di bawahnya adalah tanggal, waktu, kapan acara itu akan dilaksanakan. And the sixth line is the place of the occasion. Nah, lalu baris ke-6 ini adalah mengenai tempat. Tempat di mana acara itu akan diadakan, tempat di mana acara itu akan dilaksanakan, ya. And the last line is the request for replay. Yang baris terakhir adalah request for replay. Nah, jadi biasanya di dalam formal invitation itu ada request for replay di baris paling bawah. Itu kenapa sih kok bisa undangan itu harus ada request for replay, Miss? Ya, karena nantinya yang mengundang jadi tahu apakah kita datang atau tidak, apakah kita menghadiri acara tersebut atau tidak, untuk mempersiapkan kuantitas atau jumlah dari kursi atau dari makanan untuk para undangan dan lain sebagainya. That's why we have to confirm. Jadi kita perlu mengkonfirmasi apakah kita datang atau tidak. Nanti akan kita bahas di slide yang menyatakan contohnya untuk lebih jelasnya. Nah, kita masuk ke contohnya. Example of formal invitation. Kita akan bedah satu persatu. Jadi mohon diperhatikan. The Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation. Nah, ini seperti yang udah kita bahas, ini adalah first line-nya atau baris pertamanya yang menyatakan siapa yang mengundang. Nah, begitu. Kita bisa perhatikan di halaman 36 ya. Di buka buku paket kalian. Boleh. And request the pleasure of itu adalah second line, request for participation. Meminta kepada Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi. Ini adalah third line, yaitu menyatakan siapa yang diundang, kepada siapa undangan ini dituju. At the charity dinner. Nah,
di makan malam. Charity dinner itu seperti makan malam sosial, perjamuan makan malam sosial gitu ya. Ini ada di fourth line, baris keempat. Saturday 23rd of December. Oke, Saturday 23rd of December. Ini adalah baris kelima yang menyatakan day and date when it held. Kapan acaranya akan diadakan. At Sultan Hotel Ballroom. Ini adalah sixth line. Place-nya di mana? Nah, ini ada Project Benefit the Educational Fund. Nah, ini menjelaskan sih charity dinnernya. Charity dinnernya itu tadi adalah untuk perjamuan makan malam untuk penggalangan dana pendidikan, penggalangan dana untuk pendidikan, educational fund. Nah, di samping sebelah kanan bisa kita lihat ada ini special instruction ya, dress code batik. Di sebelah kanan ini bisa kita lampirkan apa yang pengumuman apa yang mau kita sampaikan kepada yang diundang. Misalnya saja ini dress code. Nah, dress code-nya batik. Artinya kita nanti pada saat datang kita harus menggunakan pakaian batik untuk menghormati si yang mengundang, untuk menghormati the board of directors of the Indonesian Educational Foundation. Nah, dan di sebelah kiri inilah RSVP, inilah request for reply. Jadi kita bisa menghubungi kontak Edo katanya ya. Jadi kita bisa menghubungi kontak Edo untuk mengkonfirmasi apakah kita datang atau tidak ke dalam undangan atau acara tersebut. Nah, itu contoh pertama di halaman 36. Kita move ke halaman 37 untuk contoh kedua. Di sini sudah ditata. Kita bisa buka buku paket on page 37. Example of formal invitation. Kita bahas sekali lagi dari atas ya. Cuman bedanya ini adalah invitation to wedding. Undangan pernikahan. Alright, let's see. The first is Mr. and Mrs. Pujianto. Nah, Mr. and Mrs. Pujianto adalah name of the host. Siapa yang mengundang? Cordially request the pleasure of your company. Company di sini bukan berarti perusahaan ya. Di sini kayak meminta partisipasi. Company, praising the invitation. Request for participation on the wedding ceremony of their daughter. The kind of event. Di sini dinyatakan jenis acaranya apa gitu. Wedding ceremony of their daughter. Siapa putrinya itu siapa? Si Siti yang akan menikah dengan Devi ya. And on Friday the 12th of December. Di sini dinyatakan kapan, tanggal berapa, hari apa acara itu akan diadakan. Time at 7 o'clock. Ini baris kelima. Katanya acara itu akan diadakan jam 7. Di mana? Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini venue ya, place, venue or place. Di mana acara itu akan diadakan. Ya. And the 7 di sisi sebelah kanan. Nah, special instruction. Dinner will be served at 8 p.m. sharp. Jadi di sini ditekankan bahwa jamuan makan malamnya itu di dalam acara pernikahan itu akan diadakan atau disajikan pada jam 8 malam. Ini special instruction ini bebas, kita mau menuliskan apa aja yang bersifat memberitahu, sangat bermanfaat kepada si pembaca. Seperti dinner, seperti dress code, misalnya dinnernya akan diadakan kapan atau jam makan siangnya akan diadakan kapan. Itu seperti pengumuman penting kecil yang perlu diperhatikan oleh tamu yang diundang. Di sisi sebelah kiri RSVP, request for reply. Request to respond, ya. Ini ada di line ke-8 ya. Jadi kontaknya sudah disediakan. Jadi nanti bisa saja siapa yang diundang seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya itu menghubungi kontak di bawah ini untuk mengkonfirmasi apakah dia datang atau tidak datang ke acara tersebut. Alright, jadi dari kedua contoh ini Miss harap kita sudah mengerti. And then kita move ke respond to formal invitations. Tadi di sini membahas mengenai request to response ya. Jadi mungkin bertanya, kayak mana? Bagaimana cara kita membalas atau merespon dari surat undangan yang disampaikan kepada kita? Alright, let's take a look for this slide. Responding to formal invitations. The left is about acceptance. Jadi yang sebelah kiri ini adalah menyatakan bahwa kita menerima undangan tersebut. Begini cara mengonfirmasi atau memberikan surat balasan kepada undangan formal yang disampaikan kepada kita. Let's take a look for the first point.
atau first example ya. Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of the daughter on Friday at the 12th of December at 7 o'clock. Jadi di sini ditekankan bahwa misalnya yang diundang adalah Mr. and Mrs. Eri Utomo. Tuan dan Nyonya Eri Utomo menerima dengan senang hati undangan dari Tuan dan Nyonya Pujianto ke acara pernikahan anaknya yang diadakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember di jam 7. Di sini sifatnya menerima. Kita lihat contohnya yang kedua, acceptance. Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Nah, ini lebih singkat dari yang pertama, cuman sifatnya sama-sama menerima, di mana di sini dinyatakan Tuan dan Nyonya Wibowo menerima undangan tersebut dengan senang hati, with pleasure. Nah, itu tadi yang bersifat menerima. Sekarang kita membahas respon yang bersifat menolak, ya. Kita langsung bahas ke contoh pertamanya. Let's take a look for the first example. Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable to accept the kind of invitation. Regret that they are unable to accept the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Nah, jadi di sini bisa kita lihat contohnya yang pertama, katanya Tuan dan Nyonya Situmorang menyesali bahwa mereka tidak dapat menghadiri undangan dari Tuan dan Nyonya Pujianto di hari Jumat tanggal 12 Desember di jam 7 karena ada acara lainnya due to prior engagement. Itu contoh yang pertama untuk respon yang bersifat menolak. Kita lihat yang kedua, Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reasons. Nah, ini lebih singkat, namun dengan alasan yang berbeda. Dinyatakan di sini bahwa Tuan dan Nyonya Wibowo menyesal karena menolak undangan dikarenakan alasan kesehatan. Kita harus misalnya saat kita when we regret someone's formal invitations, kita harus menyatakan secara detail alasannya apa. What's the reason? Apa alasannya? Misalnya tadi ada acara lainnya. Yang kedua ada misalnya alasan kesehatan. Jadi jelas dinyatakan kenapa kita tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Nah, itu dia mengenai formal invitations yang kita fokuskan pada chapter ini. That's all about formal invitations. You can replay again and have a discussion with your other friends. Miss harap apa yang sudah Miss jelaskan bisa kalian tangkap dengan baik, dan that's all about today. Good luck and God bless you. Selamat belajar.